wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang merasa puas dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka ia berhak untuk masuk surga. Fa'ajibalaha Abu Sa'idin faqol. Kemudian heranlah Abu Sa'id lantas berkata, A'idha alayya ya Rasulullah. Fa'adaha alai. Ulangilah wahai Rasul. Maka beliau pun mengulanginya. Serta summa qala, kemudian bersabda di dalam. Walaupun sudah pensiun di dalam. Ayo di dalam. Jangan dibiasain di luar. Ini abang-abang nggak penjabat lagi di luar. Apa malu? Apa yang baru? Faqala summa qala wa ukhra yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al jihadu fisabilillah, al jihadu fisabilillah, rawahul Muslim. Maka beliau pun Rasul kemudian mengulangi perkataannya serta kemudian menambahkan sabdanya. Kata beliau, dan masih ada yang lain wahai Abi Sa'id, di mana Allah akan mengangkat hambanya dengan 100 derajat di dalam surga, yang mana jarak antara derajat yang satu dengan derajat yang lain itu seperti jarak antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Jawabnya, kata beliau Nabi, berjuanglah pada jalan Allah, berjihadlah pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih ingat apa yang disampaikan kemarin di pertemuan kita yang lalu? Saya sampaikan apapun profesi seseorang, apapun pekerjaan atau amaliyah seorang hamba, manakala amaliyah itu dikait-kaitkan untuk berjuang di jalan Allah, walaupun pekerjaannya pekerjaan dunia, walaupun secara lahiriah pekerjaannya dunia, tetapi nilai pahalanya menjadi pahala akhirat. Kita bahas kemarin tuh security kan. Kalau memang dia menjadi security, tujuannya adalah untuk menjaga keamanan kaum muslimin, kenyamanan, ketentraman mereka, maka nilainya, andaikan dia wafat saat bertugas menjadi security, dia orang yang syahid bukan? Yang syahid.
Karena memang dia berjuang untuk apa? Untuk menjaga masyarakat, menjaga lingkungan. Ada orang yang kemarin jadi ojek online, kerjaannya jadi driver. Kita bahas di hadis keberapa? Masih ingat? Di hadis ke-15, orang yang menjadi supir, naiknya naik kuda. Saat dia naiknya naik kuda, tapi fisabilillah, tujuannya di jalan Allah. Jadi supir ojol tujuannya untuk menghidupi anak istri. Karena Allah perintahkan, fa idza qudiyati sholat, selesai melakukan sholat, fantasiru fil ardi. Makanya ngaji jangan lama-lamatan. Kita mau fantasiru fil ardi, mau bertebaran di muka bumi, oke, kita udah biasa kok. Yang namanya ngaji gak pernah lewat 1 jam. Pokoknya maaf-maaf, kalau selesai jam 6 tuh udah mau sejam kek, mau kurang sejam, pokoknya jam 6 selesai aja. Setuju Pak Dong? Pokoknya jam 6 udah kagak ada yang nanya. Ini mah kadang-kadang mantan RW nanya mulu. Kalau nanyanya kan gak 1-2 dia mah, nyecer terus, ngetes. Itulah yang kemudian saya kagak senang sama Pak mantan RW. Itu kalau nanya 3 pertanyaan dia sendiri. Itu malah pantas orang jadwal goes jadi tertunda. Jadwal sarapan jadi bubar mulu. Kagak pernah bareng kan kita sekarang makan Pak ya. Pokoknya selesai ngaji, assalamualaikum, tad duluan ya. Tad duluan ya. Kan begitu mulu kita. Rata-rata mau kiri kanan, pojok kiri kanan juga begitu semuanya. Udah nggak ada kebersamaan sekarang. Semuanya bergelut dengan waktu, Pak. Jam 6 sepakat bubar. Kan begitu. Orang yang memang menjadi driver pun ternyata kalau diniatkan untuk jihad fisabilillah, nilainya apa? Berjuang, nyari nafkah banting tulang, niatannya menghidupi anak istri, nyisihin buat sedekah, kan berjuang juga di jalan Allah. Apapun yang disambung kaitkan dengan jihad, ya nilainya apa? Nilainya adalah berjuang, nilainya adalah jihad fisabilillah. Bahkan ibu, bapak hadirin jemaah sekalian, dari hadis ke-17 tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap lebih mengunggulkan jihad. Padahal di hadisnya, di hadis awal, Abdulul a'mal ba'dal iman itu al jihad. Paling utama amal setelah iman adalah jihad. Berarti iman lebih dulu apa belakangan? Ulangi. Di hadis yang awal kita bahas Abdulul a'mal ba'dal iman tu al jihad. Paling utama amal setelah iman itu jihad. Pertanyaannya, jihad dulu apa iman dulu? Seharusnya lebih utama mana? Lebih utama mana? Seharusnya lebih utama iman. Tapi di hadis ke-17 Nabi malah mengatakan bahwa kemuliaan orang itu bukan cuma sekedar daripada imannya, melainkan yang lebihnya adalah dikatakan kata Nabi jihad, berjuang untuk agama Allah. Mana buktinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, man radiya billahi robban, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya sehingga tidak mencari penolong lain,
tidak mencari sandaran lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Namanya hasbunallah. Cukup Allah. Mau nyari siapa lagi? Man rodiya billah. Kalimat ini tuh disebutnya namanya kalimatnya kalimat tasdik. Apa katanya Pak? Kalimat ini namanya kalimat sigot tasdik. Apa yang dinamakan tasdik? Tasdik itu rukunnya ada dua. Ma'al idhi'ani wal qabuli. Apa katanya? Ma'al idhi'ani wal qabuli. Oh, ingatnya qabuli aja qabuli. Ma'al idhi'ani wal qabuli. Lain ke. Ma'al idhi'ani wal qabuli. Disertai pengakuan dan penerimaan. Rukun tasdik itu ada dua. Satu diakui, nomor kedua diterima. Idhi'an namanya pengakuan, qabul artinya nerima. Orang ngaku ya harus nerima. Jangan sampai ngaku kemana-mana nggak nerima. Dia ngaku bahwa Allah Tuhannya, Muhammad nabinya, ya terima apa ajaran Allah dan Rasulnya, terima. Ini jangan cuma bisa ngaku tapi kagak mau. Itu namanya kagak tasdik. Mana ikrar pengakuan dan penerimaan? Ikrar pengakuan dan penerimaan yang dinamakan sigot tasdik kalimatnya yang ini. Man rodiya billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Ikrarnya tuh roditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wabil ka'bati kiblatan wabil mu'minina ikhwanan. Ulangi. Raditu wabil islami wabi muhammadin wabil qur'ani wabil ka'bati wabil mu'minina. Apa namanya itu? Namanya sigot tasdik. Sigot tasdik. Kalau saya terima nikah dan kawinnya anu binti anu dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu apa namanya? Ijab. Namanya sigot nikah tuh kayak begitu. Sigot pernikahan alias ijab qabul itu namanya sigot, kata-kata. Semuanya itu bicara kata-kata. Antara konvensional dengan boleh dikatakan syariah. Yang membedain apa coba? Yang ngebedain apa? Yang ngebedain bukan duitnya, duitnya mah sama. Duitnya sama, kadang kantornya juga sama, gitu kan. Manajemennya mungkin kadang disamain, tapi maaf, yang beda apa? Akad. Apa yang beda Pak? Yang beda itu akad. Akad itu apa sih? Kata-katanya. Sigot di awalnya sudah beda. Itu namanya akad. Yang ngebedain tuh lagi-lagi kata-kata. Saya tanya sama bapak-bapak.
orang mu'alaf dengan orang yang bukan mu'alaf, yang ngebedain apa coba? Yang ngebedain tuh cuma syahadat. Kalau sudah ngucapin syahadat, dianggap saudara kita bukan? Ya saudara kita. Sudah ikrar 2 kalimat syahadat, selesai kata-kata. Ini semuanya juga ngaruh, bicaranya tuh kata-kata. Termasuk ibadah sholat itu bicaranya akwalun, ucapan. Makanya dalam sholat ada namanya rukunnya rukun kauli. Kalau rukun fi'li kagak berat. Sholat itu akwalun wa af'alun. Dalamnya sholat itu ucapan sama pekerjaan. Kalau pekerjaan mah kagak berat. Orang ruku bisa, orang sujud bisa, duduk di antara sujud bisa, salam bisa gitu kan. Urusan pekerjaan mah kagak berat, kagak ngomong. Tapi kalau bicaranya bicara rukun kauli, mesti ijazah dulu. Ijazah Fatihah biar bener. Kayak Pak Adum kan sanadnya sampai ke Rasulullah. Bacaan apanya? Bacaan Fatihahnya. Bener gak Pak Adum? Iya. Gitu. Syekhnya Syekh Tanuri beliau. Syekhnya Syekh Tanuri, bacanya baca Fatihah, ijazah dari beliau. Gitu. Bicaranya kauli itu berat. Makanya jadi pemimpin itu yang berat tuh ngomong. Jadi pemimpin itu yang berat tuh untuk ngomongnya ini. Kalau bicaranya action, kalau bicaranya kerjaan, segala macam gampang. Kalau untuk ngomong ini yang agak susah. Makanya sholat itu diawali akwalun. Intinya adalah ucapan. Segala sesuatu hal sah dan tidaknya, lagi-lagi bicaranya sigot, kalimat alias akad. Itu yang membedakan. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Raditu billahi robban, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Sepakat gak nih? Sepakat ya? Benar? Gak ada beda? Kita sama Tuhan kita. Nomor kedua, wabil islami dina. Raditu billahi robban, wabil islami dina. Sepakat nggak? Islam agama kita. Oke. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula. Sepakat? Wabil Qur'ani imaman. Sepakat? Sepakat. Wabil Ka'bati kiblatan. Sepakat nggak? Tanya satu lagi. Wabil mu'minina ikhwanan. Kepada orang-orang beriman kita bersaudara. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Udah turun ke Cianjur? Mana sepakatnya? Wabil mu'minina ikhwanan ini masih disangsikan, Pak. Wabil mu'minina ikhwanan, kadang-kadang beda baju, udah beda. Beda baju kita udah kagak mau bersaudara. Padahal cuma bedanya kuning, hijau, sama merah doang. Itu. Beda dukungan ternyata udah beda, Pak. Beda blok, beda tempat. Tanya, kalau memang saudara dari sini, ada nggak yang setiap malam Senin ke masjid? Al-Muhadirin ngikut ngaji, ada nggak? Ngaku kagak ada. Kagak ada. Jadi saudara kita itu sebatas di mana? Oh, saudara kita itu blok-blokan. Blok sini saudara kita, kalau blok sono mah blok bersih, nggak pernah blok. Itu bukan saudara kita. Yang di Cianjur bukan saudara kita, tapi kalau Bekasi kita turun. Waduh, nggak bisa begitu. Wabil mu'minina ikhwanan itu diragukan. Jangan pernah kemudian membuat statement-statement yang membuat saudara kita jadi tambah penderitaan, Pak. Akhirnya muncul ketidaksimpatian kita kepada mereka. Karangkan hoak lagi muncul nih. Apa coba? Kenapa Cianjur itu sekarang dilanda musibah?
Kenapa Cianjur diguncang gempa yang dahsyat? Garut aja nggak begitu-begitu amat. Wah, ini tanggapannya luar biasa. Kenapa orang-orang Cianjur begitu dahsyat disiksa oleh Allah? Siksaan bahasanya juga. Diadab oleh Allah. Oh, ternyata di Cianjur itu tersebar kristenisasi. Bahwasannya di Cianjur itu ternyata ada LGBT. Pak, mau ngangkat yang itunya. Mau ngangkat yang itunya. Akhirnya hilang simpati kita sama saudara. Yang namanya musibah mah mau ada itu nggak ada itu. Memang sudah ada takdirnya Allah. Memang di kita LGBT nggak ada. Di kita LGBT ada, di kita kira-kira kristenisasi ada. Sampai sekarang alhamdulillah tuh gereja berhasil. Wow. Karena memang apa? Karena memang kemudian kristenisasi ada. Artinya apa? Artinya saya sampaikan, jangan pernah kemudian menghukumi orang, menilai orang dari sisi itunya. Kalau saya lebih melihat bahwa orang Cianjur itu adalah orang-orang yang memiliki pahala tanpa batas. Mereka yang tinggal di Cugenang, mereka yang tinggal di tempat-tempat terdampaknya gempa, saya bilang mereka adalah orang-orang hebat. Kenapa? Pahala mereka tanpa batas. Pahala mereka tanpa batas. Karena apa? Jawabnya karena sabarnya yang tingkat tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya sabar yang pahalanya unlimited. Salat kita pahalanya cuma 10 kali lipatan. Ibadah yang lain pahalanya cuma 70 kali lipatan sampai 100 kali lipatan. Tapi yang namanya sabar, yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah kasih pahala tanpa hitung-hitungan kepada orang yang bersabar. Saya bayangkan, andaikan kemudian gempa itu terjadi ke kita, mampukah kita seperti mereka? Belum tentu, Pak. Sabarkah kita seperti mereka? Belum tentu, Pak. Makanya di sini sisi baiknya adalah kita melihat mereka orang-orang yang diuji oleh Allah dan yakin kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mereka orang-orang yang sabar. Begitu. Cuma buat kitanya ini adalah ajang untuk naikin kelas. Pak, soal keimanan bencana Cianjur ini buat kita adalah ajang untuk naikin kelas. Kita itu kemarin baru sepakat roditu billahi roban. Kita kemarin baru sepakat wabil islami dinan. Kemarin kita baru sepakat wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, wabil Qur'ani imaman, wabil Ka'bati kiblatan. Puncaknya keimanan adalah wabil mu'minina ikhwanan. Andaikan saudara kita sakit, Bapak merasakan sakit. Saudara kita sedih, kita merasakan sedih. Saudara kita berduka, kita merasakan berduka. Berarti Bapak naik kelas. Maka saya himbau kemarin di Ulia Al-Maskiri. Saya alhamdulillah hari Rabu kemarin turun ke lapangan. 2 mobil kita turun bawakan bantuan. Kita turun sambil mencari informasi. Informasi yang kita dapat sekarang ini mereka semua alhamdulillah. Hari ini tuh semua ormas berbagai kalangan pemerintah turun bareng-bareng peduli bencana. Dan saya perkirakan 2 minggu ke depan ini akan kosong sedikit bantuan. Makanya Pak DKM barangkali memang mau menggalang sembako, beras, kemudian juga Indomie, bahkan mungkin Pampers dan lain sebagainya, celana dan lain sebagainya. Tolong 2 minggu dari sekarang nih. 2 minggu dari sekarang silahkan
nanti kumpulkan di kami di FKM 3P, nanti kami bersama FKM 3P berangkat ke sana lagi. 2 minggu lagi Pak, kita tunggu nih. Barangkali ada yang memang mau mengapa, mau mengkolektif, kemudian mau bikin poskonya di sini bencana, terima hanya untuk sembako aja Pak. Karena bantuan berupa pakaian-pakaian apa, pakaian layak pakai itu di sana juga numpuk. Fokuslah kita untuk apa? Untuk bantuan sembako-sembako yang itu. Gitu. Jadi 2 minggu kalau memang mau ini dari sekarang. Yuk tunjukkan bahwa kita tuh ternyata saudara-saudara mereka yang hari ini insya Allah lagi sedang akan diuji oleh Allah untuk bisa naik kelas. Saya bilang tadi semuanya sepakat ketika Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, Islam agama kita, Quran imam kita, Ka'bah sebagai kiblat kita. Nah, wabil mu'minina ikhwanan. Orang yang mengikrarkan kalimat ini dinyatakan mereka adalah orang-orang wajabat lahul jannah yang pasti akan masuk surganya. Kenapa? Ada keimanan di dalamnya. Pasti masuk surganya Pak. Sampai Pak Haji Balaha Abu Said. Sampai kemudian mendengar Rasulullah mengikrarkan kalimat tasdik ini atau sigot tasdik ini, Pak Haji Balaha Abu Said Al-Hudri. Abu Said merasa kaget, terheran-heran mendengar Nabi bersabda seperti itu sehingga pakol. Kata Abu Said, "Aidha alaya ya Rasulullah." Ulangi lagi untukku ya Rasul. Ulangi lagi untukku ya Rasul. Fa'adaha alai. Kemudian Nabi mengulangnya. Tapi saat Nabi mengulang perkataan itu berulang-ulang kali, kemudian beliau menyarankan, summa qala, mau naik kelas tidak wahai Abu Said? Summa qala, ingin yang lain enggak wahai Abu Said? Wa ukhra yarfa'ullah biha al-abdu biha al-abda mi'ata darajatin fil jannah. Kalau kalimat tadi sigot tasdik alias kata-kata keimanan hanya sebatas memasukkan orang ke dalam surga. Tapi mau nggak di surga itu diberikan oleh Allah berbagai macam derajat, berbagai macam kemuliaan. Mau tidak? Jawabnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, mau tidak kamu lebih istimewa di surga, diberikan derajat 100 derajat di surga, kemudian jarak antara 1 derajat dan lainnya, wa ma baina kulli darjataini kama baina sama wal ar, jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lain itu adalah antara langit dan bumi. Maka kata Abu Said Al-Hudri, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu wahai Rasul? Yang memang lebih tinggi daripada raditu billahi robban, lebih tinggi dari cuma sekedar keimanan itu apa? Jawab Nabi, al jihadu fi sabilillah. Tetaplah di dalam hati ada niatan untuk berjuang. Tetaplah di dalam hati ada niatan untuk tetap membela agama Allah. Masih ingat? Di kajian-kajian pertama kali kita membuka Riyadhus Shalihin di jilid pertama bab tentang niat. Di hadisnya hadis nomor ketiga, saya aja masih ingat hadisnya hadis nomor ketiga bab tentang niat. Apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, la hijrata ba'da fathin. Tidak ada hijrah setelah terjadinya Futuh Mekah. Orang sudah tidak lagi lari ke Madinah. Orang sudah tidak lagi lari kemudian ke Sam. Orang tidak lagi lari ke Ethiopia. Tidak lagi lari ke Taif. Tidak ada yang hijrah ketika sudah terjadi Futuh Mekah. Terus ngapain? La hijrata ba'da fathin. Kalau hijrahnya tidak ada, maka yang ada apa? Walakin jihadun wa niyatun. Yang tetap ada itu adalah niatannya
untuk tetap mau berjuang di jalan Allah. Jadi lagi-lagi di hadis nomor ke-17 ini kita diajak untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ada di dalam diri kita niatan berjuang membela agamanya. Dulu pernah saya bilang, mulianya para nabi itu adalah dengan risalahnya. Para nabi diutus dengan membawa risalahnya, risalah ke nabi. Para nabi diutus dengan membawa risalahnya, risalah kenabian. Para nabi diutus dengan membawa risalahnya, risalah kerasulan. Mereka mulia dengan menjunjung tinggi risalah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia? Apakah manusia bisa menjadi mulia? Apakah manusia bisa menjadi mulia? Jawabnya, manusia pun walaupun bukan nabi dan rasul, tetap dia akan menjadi orang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara menjunjung tinggi amanah. Inna aradnal amanata ala samawat wal ar wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi para nabi dan rasul mulia karena risalahnya. Kita umat nabi mulia karena apanya, Pak? Mulia karena risalah atau karena amanah? Jawabnya karena amanah. Mana amanah? Syariat agama. Mana amanah? Masjid. Mana amanah? Musola. Maka tetaplah jadikan masjid dan musola sebagai kendaraan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata jihad di jalan Allah itu jauh lebih utama cuma sekedar keimanan. Ulangi, jihad di jalan Allah jauh lebih utama dari cuma sekedar keimanan. Jadi iman itu cuma modal, sedangkan iman harus dibelanjakan. Apa untuk belanjanya? Belanjanya adalah jihad. Jadi tema kita pagi ini, jihad itu tetap lebih utama. Jihad itu tetap lebih unggul dari sekedar keimanan. Jadi orang yang memiliki keimanan maka tetaplah harus berjuang di jalan Allah. Jangan iman modal kagak dibelanjain. Ya kagak naik-naik, Pak. Dari dulu ya modalnya itu aja nggak berubah-berubah. Wong tidak dibelanjakan. Jadi jihad lebih utama dari cuma sekedar keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Paham ya sampai di sini? Lanjut hadis nomor ke-18. Hadis nomor ke-18 Wan Abi Bakri bin Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abi Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari berkata, Sami'tu abi, saya mendengar bapak saya. Bapaknya itu Abi Musa namanya. Sami'tu abi radhiyallahu anhu wa huwa bihadratil adu yakul. Dia di hadapan musuh. Saya mendengar bapak saya ketika berada di hadapan musuh berkata, Ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul di medan perang itu berkata, Inna abwabal jannati tahta zilalis suyub. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawahnya bawah ayunan pedang. Faqoma rajulun rasul hayat.
Kemudian ada seorang yang berpakaian kusut bangkit dan bertanya, wahai Abu Musa, faqol, benarkah kamu mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu? Faqola, kata Abi Musa, ketika kemudian ditanya seperti itu, Abu Musa menjawab, na'am, faroja'a ila ashabihi. Beliau Abu Musa menjawab, benar. Orang itu segera kembali kepada teman-temannya dan berkata, faqala aqra'u alaikumussalam summa kasaro jabna saifihi fa'alqahu summa masa bisaifi ilal adu fadoroba bihi hatta kutila, rawahul Muslim. Akhirnya orang ini kembali kepada teman-temannya, kembali kepada kaumnya dan berkata, saya ucapkan selamat kepada kamu sekalian. Wahai saudaraku, selamat atas kamu sekalian. Ia lantas memecahkan sarung pedangnya dan membuangnya, kemudian berangkat dengan pedangnya dan terkunus. Dia menuju tempat lawan dan berperang sampai dia terbunuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihat seorang sahabat. Kalau seorang sahabat sedang berjuang di jalan Allah, bau surganya aja tercium. Kemarin kita katakan ada seorang sahabat yang lagi sarapan, pegang-pegang biji korma, 2 biji korma. Lagi sarapan, pegang-pegang 2 biji kurma. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kata orang ini bilang, ya Rasulullah, andaikan saya mati di medan perang ini, andaikan saya wafat di medan tempur ini, kira-kira tempat saya di mana ya Rasul? Jawab Rasul apa? Kata Rasul, tempatmu di surga. Itu lagi sarapan juga kagak fokus pak. Sarapannya dibuang, biji kurmanya dibuang, dia maju ke medan perang langsung. Kenapa? Bau surganya Allah sudah tercium lebih hebat daripada sarapan yang dia pegang. Kalau kita mah alhamdulillah, kalau lagi ngerokok enak-enaknya ngopi, ngedenger azan, tar dulu, belum habis nih 1 batang, belum habis 2 batang. Kalau sahabat kagak ada istilah nunda-nunda, sampai korma aja ditinggalin gitu. Kita lagi sarapan, ada tamu datang, siapa sih kayak gini, ganggu aja. Kagak tahu orang lagi sarapan apa? Tuh begitu. Makanya biar kagak keganggu sarapan di rumah, sarapannya ya di musola, kagak keganggu. Nggak bakalan ada tamu yang datang. Nah itulah hebatnya pak. Sahabat itu ketika mencium bau surganya Allah, langsung turun ke medan perang, wafat di medan perang. Termasuk di hadisnya, di hadis nomor ke-18. Dikatakan bahwasanya Abi Bakar, putra daripada Abu Musa al-Ash'ari, beliau pernah mendengar ayahnya berkata, inna abwabal jannah tata dilali suyuk. Bahwa yang namanya surga itu ada di bawah apa? Pintu surga itu ada di bawah ayunan pedang. Ngedengar ada hadis itu, seorang laki-laki berdiri, pakaiannya kusut, pakaiannya lelah. Saat berdiri dia bertanya, ya Aba Musa anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakadha? Apakah engkau mendengar bahwa Rasul bersabda seperti itu? Qala na'am, benar. Nabi berkata demikian. Palang kagok nih kata orang. Baru mendengar Nabi bersabda seperti itu aja, bau surga langsung tercium. Akhirnya dia balik ke temannya, dia balik ke tendanya, kemudian dia sampaikan, bahagia anda sekalian yang sekarang ternyata ada di medan perang, yang sekarang ada dalam perjuangan, bahagia kamu sekalian. Dia ngomong begitu lantas kemudian dia lari, dia pecahkan sarung pedangnya, maju ke medan perang, mendatangi musuh, babat habis musuh sampai dia meninggal di mana? Sampai meninggal di tempatnya, sampai meninggal di tempat berhadapan dengan musuh. Ini menunjukkan bahwa yang namanya amal jangan ditunda-tunda.
Kita orang-orang yang memang selalu menunda-nunda amal karena memang kagak pernah mau mencium bau surga ya. Belum nyium bau surga kita mah. Iman kita boleh dikatakan sebatas baru apa doang? Sebatas mungkin baru bisa melihat, sebatas baru bisa mendengar, belum bisa sampai penciuman kita begitu tajamnya, sampai bau surganya saja bisa kita hirup dari sekarang. Jarak ribuan meter surga tercium, akhirnya sampai orang rela untuk wafat di medan perang. Inilah kehebatan orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. 19 tanggung wa an Abi Abbasin Abdurrahman bin Jabrin. Bentar Pak Dum, sebentar. Radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, magbarot qodama abdin fisabilillah fatamassahun nar rawahul Bukhari. Kata Nabi, telapak kaki seseorang yang kena debu sewaktu berjuang pada jalan Allah itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pernah enggak kaki ini turun ke Cianjur, ikut berjuang, ikut peduli? Pernah kita ikut belusukan ke kem-kem? Pernah kita kaki ini melangkah ribuan kilo hanya untuk mencari ilmu? Kita mencari ilmu yang dekat-dekat aja, nggak pakai yang jauh-jauh ya. Satu komplek juga kalau jauh mah kagak cukup di musola Al Mubarokah aja. Yang jelas seminggu sekali juga udah paten udah alhamdulillah. Sehingga kagak mau nyari yang lain. Nah. Pak, Bu, magbarot kodama abdin, kaki yang penuh dengan debu-debu, dibawa belusukan, nyeblok sepatunya, dibawa belupusukan, copot sendal jepitnya, atau belusukan pakai sendal jepit. Dibawa untuk kita peduli ini, peduli itu, berjuang di jalan Allah. Kaki jadi saksi Pak. Maka niscaya kaki itu tidak akan pernah patah masahun nar, tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kenapa? Menjadi saksi dalam perjuangan kita. Memang Nabi sempat memerintahkan kepada kita, wa kasratul khuto ilal masjid, perbanyak langkah untuk menuju masjid, perbanyak langkah menuju musola. Ya, itu hadis Nabi. Tapi bukan kemudian lantaran banyak langkah ke masjid, banyak langkah ke musola, akhirnya tidak mau melangkah ke tempat yang lain untuk cuma sekedar berjuang di jalan Allah, menunjukkan kepedulian. Berarti di sini ada semacam keegoan di diri kita. Kita ini hanya fokus ngurusin musolah kita, masjid kita, tanpa mau peduli dengan saudara-saudara kita. Makanya lihat, turun telapak kaki kelak, yang turun ke medan perang, yang turun menyampaikan kepedulian, bantuan dan lain sebagainya, itu saksi perjuangan kita di hadapan Allah. Saya bilang tadi, yang kena musibah orang lain, yang kena musibah saudara kita. Tetapi lewat saudara kita yang terkena musibah, kita sedang akan dinaikkan kelas. Kita akan sedang dinaikkan kelas oleh Allah lewat kepedulian. 19 ini menunjukkan berjuang di jalan Allah, berjuang lusukan itu menjadi saksi kaki-kaki yang melangkah membebaskan diri kita dari api nerakanya Allah. 21 lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
layaliju annaro rojulun baka min khosyatillah hatta ya'udan labanu fiddor'i walayajtami'u ala abdin gubarun fisabilillah wadukhonu jahannama rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Pak, sering nangis? Sering nangis kagak? Ibu sering nangis? Enggak. Ini kayaknya kalau nangis pun motifnya lain. Ini kayaknya motifnya itu kreditan iya, cicilan iya. Tapi orang nangis kepada Allah, ingat dosa, takut sama Allah. Enggak tuh Pak. Kenapa sebabnya? Karena biasanya yang membuat orang nangis itu adalah refleksi daripada keilmuan. Silahkan dibuka dari suratnya, surat 35, surat Fatir ayatnya ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang akan banyak takut kepada Allah, yang malu kepada Allah, tidak ada lain. Siapa dia? Ulama yang bersorban, yang berjubah. Bukan. Ulama itu bukan bersorban, bukan berjubah. Itu mah casing. Yang bersarung, bukan. Sarungan itu mah biar mudah aja ketika malam, nggak perlu repot-repot. Itu. Makanya yang namanya ustadz mah alhamdulillah. Adom anaknya tuh banyak. Anaknya ada yang 7, 8 padahal usianya muda. Karena memang sesuai dengan namanya. Kata orang Sunda yang namanya ustadz mah usaha tara anak deres. Itu namanya ustadz. Usaha tara anak deres. Amalan istighfar mulu. Waduh luar biasa. Makanya amalan istighfarnya mampu memperbanyak segala-galanya. Wa yumdidkum bil amwali wa banina, sampai anak juga banyak. Itu pengaruh dari istighfar Pak. Hanya yang kalau memang pengen mau banyak anak mah banyakin istighfar aja Pak. Allah itu. Tapi jangan banyakin istighfar marah-marah. Astagfirullahaladzim. Marah-marah mulu istighfarnya. Tuh Bu. Makanya saya mah dikasih irit alhamdulillah. Dikasih irit anak cuma 2. Emang jarang istighfar, 1 emang jarang bikin juga. Jarang-jarang. Itu. Jadi kayak begitu modelnya tuh. Buat kita yang ternyata memang boleh dikatakan mau bisa nangis saja. Dulu pernah saya sampaikan ada 2 tetes, ada 2 bekas. 2 tetes, 2 bekas. Di hadapan Allah itu tidak ada bandingannya dengan apapun yang kita miliki. 2 tetes, 2 bekas di hadapan Allah tidak ada bandingannya dengan apapun yang kita punya. Jauh lebih mulia yang ini. Mana 2 tetes 2 bekas? 1, tetesannya tetesan darah saat berjuang di jalan Allah. Netes darah kita. Nomor kedua, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Di kesunyian malam kita menangis, maka tetesan air mata itu adalah tetesan mata, air mata yang nilainya jauh lebih Allah cintai dari apapun yang kita miliki. Bahkan konon air mata yang itu bernilainya adalah bernilai obat. Anak yang suka keras aja susah diatur. Anak yang boleh dikatakan susah untuk disuruh sholat, disuruh ibadah. Tapi dengan air mata yang itu, insya Allah nangis kita di kesunyian malam, sampai nangis netesin air mata kita usapin ke mukanya anak, usapin ke dadanya anak, insya Allah. Itu air mata yang begitu tuh istimewa, karena takut kepada Allah. Ya Rob, saya punya anak kagak mau sholat, nangis kita. Ya Rob, punya suami kagak mau ibadah. Ya Rob, punya istri kagak mau ngaji. Ya Rob, semuanya suami maunya didorong mulu didorong. Nah, udah susah mungkin harus didorong.
Nangis kita di kesunyian malam. Tidak ada bandingannya dengan apapun yang kita miliki. Itu baru berapa? 2 tetes. Yang 2 bekasnya yang mana? Yang pertama, bekas luka orang ketika saat berjuang di jalan Allah. 70 lebih luka sayatan pedang di tubuh Khalid bin Walid. Disangka yang namanya Khalid bin Walid kebal senjata. Walaupun memang dia pernah membuktikan kebal racun. Racun yang ganas sekalipun oleh Khalid bin Walid diminum sampai orang-orang kafir terbengong-bengong. Yang paling ganas gak ngaruh sama Khalid bin Walid. Soal keimanannya istimewa. Keyakinannya istimewa. Tapi di sisi lain ternyata Khalid bin Walid meninggalkan bekas-bekas luka di tubuhnya. Hampir lebih daripada 70 luka sayatan pedang tusukan tombak. Makanya kalau bocah cuma buduk di pesantren, kalau bocah cuma cenang di pesantren, bisul di pesantren, itu mah udah biasa, Bu. Ngenes katanya Pak Ustadz, saya cabut aja dari pesantren. Biar berhenti, kagak enak kita ngelihatnya, kagak kuat. Ya Allah, baru segitu kagak kuat. Ngelihat anak baru budugan gak kuat. Motivasi anak kita, nah di hadapan Allah bekas-bekas budukmu, bekas-bekas korengmu jadi saksi perjuangan di hadapan Allah bahwa kamu pernah berjuang membela agamanya lewatnya belajar di pondok, berpisah dengan orang tua untuk sementara. Orang mah begitu, jangan bawaannya kagak tega Pak Ustadz. Udah bawa pulang. Bawa pulang udah sono. Kalau mau nyantrenin bocah biar kuat, kagak kuat, bawa pulang aja. Ngapain? Berpisah sementara ketika di dunia, tapi berkumpul selamanya di akhirat. Kagak mau begitu. Berpisah di dunia tuh sementara. Paling juga usia SMP, SMA. Selesai SMA balik lagi ke keluarga. Ini mah sementara kita dipisahin. Itu kan nggak kuat. Nanti di akhirat dipisahin surga dan neraka dengan anak-anak kuat. Ya Allah, Rabbi. Salah yang begitu. Orang mah kuat ketika di dunia sekarang. Berpisah nggak masalah. Tapi kelak di akhirat kita berkumpul bareng-bareng. Bahagia Pak Adum mah punya anak yang mondok. Punya anak yang nyantren Pak Adum ya. Kelak mereka akan membahagiakan kita. Tuh, itu 2 tetes, 2 bekas. Bekas yang satu yang mana? Ya bekas yang satu, bekas orang beribadah. Ada maaf, kakinya yang kapalan. Ada enggak? Ada saking lamanya sila kapalan. Ada yang saking kemudian lamanya ruku, sampai ruku. Kemudian apanya nih? Lututnya pada hitam ya. Ruku, lututnya pada hitam. Jidatnya pada hitam, dipakai ibadah. Itu ternyata bekas beribadah. Jadi saksi perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Bu? Tuh 2 tetes 2 bekas. Orang yang menangis karena takut neraka di kesunyian malam, maka selamanya dia tidak akan pernah masuk ke dalam apa? Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Sehingga air susu kembali ke teteknya. Artinya saking mustahilnya. Orang yang banyak menangis di kesunyian malam mustahil untuk masuk neraka. Sampai kata Nabi bilang, seperti halnya mustahil air susu yang sudah keluar masuk lagi ke tetek. Gak mungkin. Dan tidak akan berkumpul debu yang menempel pada seseorang hamba sewaktu berjuang di jalan Allah dengan debu asap neraka jahanam. Tuh lihatin. Orang yang punya debu yang menempel saat berjuang di jalan Allah nggak bakalan ngumpul dengan debunya api neraka jahanam. Jadi saksi ternyata Pak. Debu-debu kita yang berjuang di jalan Allah. Bekas telapak kita. Wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Wa naktubu ma qaddamu. Wa asarahum. Ada jejak-jejak langkahnya. Ada jejak-jejak kebaikan dimanapun dia berada. Maka jejak kebaikan itu menjadi saksi kelak di akhirat.
menjadi saksi untuk kita tertahan daripada api nerakanya Allah, tertolak dari api nerakanya Allah, dan masuk ke dalam surganya Allah. Itulah saksi-saksi perjuangan hidup. Makanya dari harta yang kita miliki, jangan ada yang tidak ditempelkan di masjid, di musola, di majlis taklim, di pondok pesantren. Tempelin tiap bulan penghasilan kita di pondok pesantren, di masjid, kemudian di musola, di majlis taklim. Kenapa? Harta bagian daripada perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus mampu berjuang, berjihad di jalan Allah sekalipun di usianya usia pensiun kita. Kita tutup saja taklim kita dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.